Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to talking about existential therapy. Jadi hari ini kita akan membahas atau membicarakan tentang terapi eksistensial. Next, our group there are Fatimah Zahra and Yorisa Dania Maharani. We will discuss about the existential therapy. Jadi kita akan membahas tentang existential therapy. Number one, definition of existential therapy. Yang pertama, membahas tentang pengertian terapi eksistensial. Number two, historical background in philosophy and existentialism. Nomor dua, menjelaskan tentang latar belakang sejarah dalam filsafat dan eksistensial. Nomor three, existential therapy process. Nomor 3, menjelaskan tentang proses terapi eksistensial. Nomor 4, application therapeutic technique and procedure. Nomor 4, menjelaskan tentang aplikasi teknik dan prosedur terapi. Nomor 5, existential therapy from a multicultural perspective. Nomor 5, yang menjelaskan tentang terapi eksistensial dan perspektif multikultural. Next, first discussion definisi of existential therapy. Selanjutnya pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian existential therapy. Existential therapy can be described as a philosophical approach that influences the therapeutic practice of counselor. This approach is based on the axioms that we are free and therefore responsible for our goals and actions. We are the writer of your life and we design the path we follow. Artinya, terapi eksistensial dapat digambarkan sebagai filsafat yang memengaruhi praktik terapi dan konselor. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa kita bebas dan karenanya bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Kita adalah penulis kehidupan kita sendiri dan kita merancang jalan yang kita ikut. Penjelasan dari kalimat tersebut bahwa terapi eksistensial adalah metode dalam konseling yang berakar pada prinsip-prinsip filsafat. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam membuat pilihan dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dalam konteks ini, setiap orang dianggap sebagai pencipta kehidupan sendiri yang mengontrol arah dan makna hidupnya mereka. Ini mengajak klien untuk merenungkan dan menyadari keputusan yang mereka buat serta bagaimana keputusan tersebut membentuk kehidupan mereka menjadi lebih baik. Next, the second discuss historical background in philosophy and existentialism. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, latar belakang sejarah dalam filsafat dan eksistensial. The existential therapy movement is not founded by any specific person or group. Many schools of the thought contribute to that, talking for the main orientation in psychology. Existential therapy emerged in different parts of Europe and among various schools of psychology and psychiatry in the 1914 and 1915. Gerakan terapi eksistensial tidak didirikan oleh orang atau kelompok tertentu. Banyak aliran pemikiran yang berkontribusi terhadap hal itu. Berangkat dari orientasi utama dalam filsafat, terapi eksistensial muncul secara spontan di berbagai belahan Eropa dan di antara berbagai aliran psikologi dan psikiater pada tahun 1940-an dan 1950-an.
Terapi ini muncul untuk menjelaskan upaya membantu orang menghadapi masalah hidupnya. Masalah yang disebut seperti isolasi. Isolasi perasaan di mana kita terasingkan. Nah, keterasingkan ini ketidakmampuan merasa dekat dengan orang lain atau lingkungan. Dan ketidakberartian ini perasaan hidup ini tidak memiliki tujuan atau makna. Awal mula terapi ini mengacu pada para filsafat atau filsuf atau penulis dari aliran pemikiran eksistensial. Berfokus pada pengalaman individu yang merasa sendiri di dunia. Menghadapi kecemasan atau ketidaknyamanan yang muncul dari kesadaran atau situasi hidup mereka. Ini menggambarkan suatu perasaan dalam tantangan bagaimana hidup di dunia seringkali membuat individu merasa tidak memiliki ikatan yang kuat dengan orang lain dan lingkungan, yang dapat memunculkan kecemasan dan krisis makna. Tokoh-tokoh terapi eksistensial seperti Soren Kierkegaard, Viktor Frankl, Rolmay, James Bickenthal, dan Irvin Yalom. Semua tokoh tersebut mengembangkan pendekatan eksistensial mereka terhadap psikoterapi dan latar belakang yang kuat dalam psikologi eksistensial dan humanistik. Next presentation, existential therapy process, yang akan dijelaskan oleh Yorista Dania Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai existential therapy process. The third of existential therapy process. Jadi ada 4 proses terapi eksistensial. The first, objective of existential therapy. Yaitu pertama, tujuan terapi eksistensial. The goal of therapy is to help client move toward authenticity and learn to recognize when they are deceiving themselves. Jadi tujuan terapi adalah untuk membantu klien bergerak menuju keaslian dan belajar mengenali ketika mereka menipu diri mereka sendiri. Orientasi eksistensial berpendapat bahwa tidak ada jalan keluar dari kebebasan karena kita akan selalu bertanggung jawab. Jadi, tugas terapi eksistensial adalah mengajarkan klien untuk mendengarkan apa yang sudah mereka ketahui tentang diri mereka sendiri, meskipun mereka mungkin tidak memperhatikan apa yang mereka ketahui. Tetapi, adalah proses yang memunculkan kehidupan pada klien. Peningkatan kesadaran adalah tujuan utama dari terapi eksistensial ini, yang mungkin klien untuk menemukan bahwa kemungkinan alternatif yang ada dan tidak ada yang dikenali sebelumnya. Jadi klien menyadari bahwa mereka yang membuat perubahan dalam mereka sendiri yang sekarang. Kemudian, function and role of existential therapy, yaitu fungsi dan peran terapi eksistensial. Existential therapies are primarily concerned with understanding the client's subjective world to help them arrive at new understanding and choices. Jadi, terapi eksistensial terutama peduli pada pemahaman dunia subjektif klien untuk membantu mereka sampai pada pemahaman dan pilihan baru. Jadi, terapi eksistensial ini sangat memperhatikan tentang klien yang menghindari tanggung jawab. Maka itu mereka mengundang klien untuk menerima tanggung jawab mereka sendiri. Ketika klien mengeluh tentang kesulitan yang mereka hadapi dan menyalahkan orang lain, terapis kemungkinan akan bertanya kepada mereka bagaimana mereka berkontribusi pada situasi mereka. Terapis dengan orientasi eksistensial ini biasanya berurusan dengan orang-orang yang memiliki apa yang bisa disebut keberadaan terbatas.
klien ini memiliki kesadaran terbatas tentang diri mereka sendiri dan seringkali tidak jelas tentang sifat masalah mereka. Mereka itu mungkin melihat sedikit jika ada pilihan untuk menghadapi situasi kehidupan, dan mereka itu cenderung merasa terjebak dan tidak berdaya. Kemudian yaitu client experience in therapy. Kemudian itu pengalaman klien dalam terapi. Simple, deciding to enter psychotherapy itself is a daunting process for most people. Jadi hanya memutuskan untuk memasuki psikoterapi itu sendiri, itu merupakan proses yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Jadi pengalaman klien untuk membuka pintu bagi mereka sendiri itu bisa jadi menurut mereka ini menakutkan, mengasihkan, menyenangkan, menyedihkan, atau bisa jadi kombinasi dari semua ini. Jadi secara bertahap, mereka akan menjadi sadar apa yang telah mereka lakukan dan siapa mereka sekarang. Dan mereka lebih mampu memutuskan masa depan seperti apa yang akan mereka inginkan. Melalui proses terapi, mereka dapat mengeksplorasi alternatif untuk mewujudkan visi mereka. Kemudian itu relationship between therapist and client. Kemudian itu hubungan antara terapis dan klien. Existential therapists give a central edge to their relationship with the client. Relationships are important in themselves because the quality of these person-to-person encounters in therapeutic situation is a stimulus for positive change. Jadi, terapis eksistensial ini memberikan keunggulan sentral pada hubungan mereka dan klien. Nah, hubungan ini penting dengan sendirinya karena kualitas pertemuan orang dan orang ini dalam situasi terapi adalah stimulus untuk perubahan positif. Jadi terapi dengan orientasi ini percaya sikap dasar mereka terhadap klien dan karakteristik pribadi mereka sendiri, yaitu kejujuran, integrasi, dan keberanian adalah apa yang mereka tawarkan. Terapi adalah perjalanan yang dilakukan oleh terapis dan klien untuk menggali lebih dalam seperti yang dirasakan oleh klien. Jadi seorang terapis dalam proses membantu kliennya juga perlu memahami dan menyadari pengalaman pribadi mereka sendiri. Nah, terapi juga harus sadar akan perasaan, pikiran, dan cara pandang mereka terhadap dunia agar lebih empatik dan efisien dalam berhubungan dengan klien. Terapis juga harus memahami diri sendiri untuk bisa benar-benar memahami orang lain. Jadi inti dari hubungan terapi adalah rasa hormat dan keyakinan bahwa klien mampu mengatasi masalah mereka dan menemukan cara hidup yang lebih baik. Next yaitu application therapeutic techniques and procedure. Kemudian itu aplikasi teknik dan prosedur terapi. The first in the early phase of counseling. Pertama yaitu fase awal counseling. The therapy help the client become aware and understand the view of the world. Clients are invited to reconsider the way the view live, as well as check whether their values, beliefs, and assumptions they are still true and relevant. Jadi, pada fase awal ini, terapis membantu klien menyadari dan memahami pandangan mereka tentang dunia. Klien diajak untuk mempertimbangkan kembali cara mereka memandang hidup, serta memeriksa apakah nilai, keyakinan, dan asumsi mereka masih benar dan relevan. Next yaitu in the middle phase of counseling. Kemudian yaitu fase tengah counseling. Clients are invited to delve deeper into where their values come from and who influence them. By doing this self-exploration, they often gain new understanding and may change some of their values and attitudes. This process helps them be clear about what's important in life and how they make decisions based on personal values. Jadi pada fase tengah ini, klien diajak untuk memahami lebih mendalam dari mana nilai-nilai mereka berasal dan siapa yang mempengaruhinya.
Dengan melakukan eksplorasi diri ini, mereka saling mendapatkan pemahaman baru dan mungkin mengubah beberapa nilai dan sikap mereka. Nah, proses ini membantu mereka lebih jelas tentang apa yang penting dalam hidup dan bagaimana mereka membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi. Next yaitu the final phase of counseling. Kemudian yaitu fase terakhir counseling. Existential therapy help people apply what they learn about themselves into real life. Therapy sessions are just a small part of the exercise to live a more meaningful life. The goal is for clients to be able to apply the values they find during therapy in their daily life. Even after the therapy ends, clients usually discover their strengths and learn how to use them to live a more meaningful and purposeful life. Jadi pada fase terakhir ini, terapi eksistensial itu membantu orang menerapkan apa yang mereka pelajari tentang diri mereka ke dalam kehidupan nyata. Sesi terapi hanyalah bagian kecil dari latihan untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Tujuannya yaitu agar klien bisa menerapkan nilai-nilai mereka dalam menemukan selama terapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan setelah terapi berakhir, klien biasanya menemukan kekuatan mereka dan belajar cara menggunakannya untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh tujuan. Jadi, pendekatan eksistensial yang ini tidak seperti kebanyakan terapi lainnya, karena ini tidak berorientasi pada teknik. Seperti yang dikatakan von Tres, terapi eksistensial ini lebih suka dianggap sebagai tema filosofis, bukan sebagai orang yang memperbaiki jiwa. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, terapi eksistensial ini bebas untuk mengambil dari teknik yang berasal dari banyak orientasi lain. Namun, mereka tidak menggunakan serangkaian teknik yang tidak terintegrasi. Mereka itu memiliki seperangkat asumsi dan sikap yang membantu intervensi mereka dengan klien. Next yaitu existential therapy from a multicultural perspective. The first, the power of diversity perspective. Jadi terapi eksistensial dari perspektif multikultural yang pertama yaitu kekuatan dari perspektif keragaman. The strength of the existential approach is that it allows clients to examine the extent to which their behavior is affected by social and cultural conditioning. Jadi, pertama itu kekuatan dari pendekatan eksistensial adalah memungkinkan klien untuk memeriksa sejauh mana perilaku mereka dipengaruhi oleh perkondisian sosial budaya. Jadi karena pendekatan eksistensial ini tidak mendikte cara tertentu untuk melihat atau berhubungan dengan realitas, dan karena perspektifnya yang luas, pendekatan ini sangat relevan bekerja dalam konteks multikultural. Kontras dan rekan-rekannya itu menulis tentang fondasi eksistensial konseling lintas budaya, yaitu konseling eksistensial mungkin merupakan pendekatan yang paling berguna untuk membantu klien dari semua budaya menemukan makna dan harmoni dalam hidup mereka, karena fokus pada masalah-masalah serius yang pasti harus kita hadapi, yang mana ini merupakan pengalaman manusia yang melampaui batas-batas yang memisahkan budaya. Kontras menunjukkan bahwa semua orang yang multikultural dalam arti bahwa mereka semua adalah produk dari banyak budaya. Dia mendorong konselor dalam pelatihan untuk fokus pada kesamaan universal klien pertama dan kedua pada area yang berbeda. Dalam bekerja dengan keragaman budaya, penting untuk mengenali secara bersamaan kesamaan dan perbedaan manusia. Konseling lintas budaya itu singkatnya tidak bermaksud untuk mengajarkan intervensi khusus untuk setiap budaya, tetapi untuk menanamkan konselor dengan kepekaan budaya dan pandangan filosofis yang toleran dan juga sesuai dengan semua budaya. Next yaitu shortcoming from a diversity perspective.
Kemudian itu kekurangan dari perspektif keragaman. A potential problem in existential theory is that it is so focused on philosophical assumption of self-determination, which may not take into account the complex factors that many people who have been up- oppressed must confront. Jadi, masalah potensial dalam teori eksistensial adalah bahwa teori ini tuh sangat fokus pada asumsi filosofis penentuan nafsu sendiri, yang mungkin ini tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleks yang harus dihadapi oleh banyak orang yang telah ditindas. Jadi terapi eksistensial ini membantu orang menerapkan apa yang mereka pelajari tentang diri mereka dalam kehidupan nyata. Nah, sesi terapi ini hanyalah bagian kecil dari latihan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Jadi tujuannya itu agar klien bisa menerapkan nilai-nilai yang mereka temukan selama terapi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setelah terapi itu berakhir. Jadi klien biasanya menemukan kekuatan mereka dan belajar cara menggunakannya untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh tujuan. Jadi oleh sebab itu, banyak klien menghadapi pendekatan konseling yang struktur dan berorientasi pada masalah yang tidak ditemukan dalam pendekatan eksistensial, yang menempatkan tanggung jawab pada klien untuk memberikan arahan terapi. Jadi meskipun klien mungkin bisa merasa lebih baik jika mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dan dimengerti, mereka itu cenderung menghadapi mereka itu cenderung mengharapkan konselor melakukan sesuatu untuk membawa perubahan dalam situasi hidup mereka. Jadi tantangan utama yang dihadapi konselor yang menggunakan pendekatan eksistensial adalah memberikan arahan yang konkret dan yang cukup untuk klien ini tanpa mengambil tanggung jawab dari mereka. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.